Kenapa? Dengan kita cukup hanya Allah, maka Allah yang akan bekerja untuk kesuksesan dan keberhasilan kita. Karena kita ini makhluk kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah habis melakukan hasbunallah wa ni'mal wakil, maka kita membaca suratul Yasin. Saya punya guru bilang, Syekhul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Beliau bilang, Yasinnya 7 kali. Yasin itu sebanyak 7 kali. Ya. Terus nanti ada Salamun Kalam Ibrahim, itu sebanyak 16 kali. Insya Allah, kenapa saya bilang saya mesti ikutin guru? Atau kenapa kita mesti punya guru? Nanti di akhirat, kita itu ikut guru. Karena saya yakin mata guru saya telah memandang wajahnya Rasulullah. Kenapa? Dari guru saya ke guru saya ke guru saya, maka mandanglah ke wajahnya Rasulullah. Jadi kalau kita berguru, mesti jelas belajarnya sama siapa. Jangan sampai kita belajar sama mbah-mbah Google. Yang gurunya juga saya nggak tahu. Walhasil itu. Setelah itu kita melakukan aktivitas pagi atau bekerja. Ada yang namanya kita sholat duha. Sholat duha udah jelas di situ. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, turunkan rizki dari atas langit. Keluarkan rizki dari dalam bumi. Itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala kasih doa. Kenapa? Karena memang kita cuma satu. Manusia itu rezeki cuma mereka berpikir hanya uang. Padahal rezeki itu bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk persahabatan, bisa dalam bentuk kita mendapatkan guru yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lakukan aktivitas bekerja keras. Itulah yang saya bilang tadi, bekerja darat. Yang itu bekerja darat sama bekerja langit. Zuhur kita langsung aktivitas kerja lagi tanpa meninggalkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan salawat cuman satu idamannya umat Islam, yaitu bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berziarah, senangnya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Oke. Kenapa? Karena idaman dari umat Muslim semua, mereka berani menjual tanahnya untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berselawat kepada Rasulullah maka hidupnya selamat. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini hidupnya sudah sama Nabi, udah enak. Kalau kita jauh, kita sama Nabi. Kita kenal Nabi dari guru kita. Kalau kita punya guru ini nasnya benar ke Rasulullah, selamat. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita mesti membanyak berselawat. Contoh kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Apa yang dibawa setelah kita berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qulu raja'na min kulli khairin wastamal far'u wal usul. Apa yang kita bawa? Kebaikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Maka kita mesti melakukan pekerjaan itu dengan mengingat Allah war Rasul. Cuma 2 hidup, putih atau hitam. Yang kita mesti cintai adalah Allah war Rasul. Allah war Rasul, hanya itu. Tidak ada lagi yang lebih. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kita sudah mengagungkan Allah dan Rasul yang mengurus keperluan kita. Setelah itu kita melakukan ada yang namanya salat asar. Tapi jangan lupa, ada salat wajib, ada salat yang namanya salat qabliyah, salat sunnah. Jangan ditinggal salat qabliyah. Kata saya punya guru, Syekhul Walid Habib Ali bin Rahman Segaf. Kita salat qabliyah. Setelah salat qabliyah kita baca lagi hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kali. Kenapa kita baca lagi? Karena di situ kita menggantungkan kita kepada Allah. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha zat. Setelah itu kita baca lagi yang namanya wiridul latif. Itu adalah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi kita salat maghrib. Setelah salat maghrib jangan tinggalin lagi yang namanya salat ba'diyah. Setelah salat ba'diyah kita jangan tinggalin yang namanya salat awabin. Siapa yang salat awabin 6 rakaat, 2 maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita selama 50 tahun. Umur kita aja belum tentu nyampe 50. Anggap deh umur kita 70. Kalau 50 mah terlalu sedikit. Biar minimal insya Allah pemirsa ini umurnya 70 tahun. Kalau bisa lebih. Kiamat udahan belum pada mati, kan gitu. Walhasil kita baca yang namanya Ratipul Haddad dan Ratipul Attas. Kenapa? Kata saya punya guru. Kenapa saya bilang selalu saya bilang punya guru? Karena kita masih santri. Nisbatkan semua pembicaraan kita ini adalah dari guru. Karena kita bukan apa-apa tanpa guru.
Kata guru saya, siapa yang membaca Ratibul Aptos, maka Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan rezekinya seperti air hujan yang turun. Itulah bagaimana kita tips and suksesnya menghadapi dunia ini yang tidak meninggalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting adalah kita yakin kita akan menjadi orang sukses itu karena Allah. Kita akan menjadi orang berhasil itu karena Allah, bukan karena kecerdasan kita. Karena kecerdasan kita hanya beberapa persen saja. Keahlian kita hanya beberapa persen saja. Tapi faktor spiritual atau faktor menggantungkan diri kita kepada Allah itu melebihi daripada kemampuan kita. Dan satu hal, perbaiki hubungan kita sama Allah. Dengan kita memperbaiki hubungan kita sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hubungan kita kepada link-linknya kita. Yang tadinya kita tidak kenal. Saya ingat, saya pernah baca dari Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ketika kita memperbaikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita sama manusia Allah Subhanahu wa taala yang urus. Itu yang terpenting. Jadi yang terpenting adalah kerja keras dan kerja cerdas. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita gantungkan hidup kita kepada Allah wa Rasul, semua permasalahan akan menjadi mudah. Contoh permasalahan yang sering dialami masyarakat adalah hutang pihutang. Karena orang tidak pernah terhindar dari hutang. Ada aja tuh yang nawarin, entah kreditan, entah kartu kredit, atau apapun yang berhubungan dengan hutang. Jadi bagaimana caranya kita untuk melunasi hutang? Perbanyak berselawat. Perbanyak berselawat. Karena apa? Dengan selawat lunas hutang-hutangnya. Karena ada selawatnya. Isfa' lana ya habibana. Nah itu insya Allah kita minta syafaat sama Rasulullah. Minta pertolongan sama Rasulullah. Pertanyaannya gini, kenapa kita minta pertolongan sama Rasulullah buat bayar hutang? Kenapa? Kenapa kita nggak minta tolong sama orang? Karena kalau orang kita minta tolong, apalagi urusan uang, pasti buang muka. Udah pasti orang. Bos saya mau hutang dong. Wah katanya bos lu kasbon terus. Udah pasti begitu. Maka ada satu kisah. Ada satu kisah di zaman dulu. Ada orang berhutang. Kita sebut hutangnya misalkan 1.000 dirham. Ini orang punya hutang 1.000 dirham. Datang orang. Walhasil besok dia mesti bayar nih hutang. Dia nggak punya uang. Karena usahanya nggak jalan. Dia cuma bisa nangis. Ya Allah bagaimana nih sama istrinya. Yang besok udah ada yang nagih nih hutang. Sabar deh bang, datang yang penagih hutang. Assalamualaikum, salam. Hari ini, besok kamu mesti bayar hutang. Dia bilang, insya Allah dengan keberkahannya Nabi Muhammad saya bisa bayar hutang. Walhasil yang nagih hutang pulang. Sampai dia bilang, ini bagaimana yang kita belum bisa bayar hutang nih. Udah deh bang, abang kan yakin dengan selawat aja deh bang. Sampai besoknya ditagih. Assalamualaikum, nih hari ini lo mesti bayar hutang bang, katanya gitu. Walhasil, dia bilang, saya minta maaf, saya masih belum bisa bayar hutang. Kalau gitu kita ke pengadilan. Zaman dulu itu langsung ke pengadilan, sampai pengadilan.